Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Farid Alzami MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Big Data kelompok A126801 dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ivana Aurelia Korina Wibowo dengan NIM A12 2021 06637. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisa dari klasifikasi dataset mushroom menggunakan algoritma decision tree, di mana dataset ini saya dapatkan dari UCI repository dengan tujuan klasifikasi yaitu memprediksi apakah sebuah jamur dalam dataset tersebut bisa dikonsumsi atau edible, atau jamur tersebut adalah jamur beracun atau poisonous berdasarkan fitur-fitur yang ada. Langkah pertama yang kita lakukan adalah load Google Drive, di mana dataset sudah saya download dari UCI repository, kemudian saya masukkan ke dalam Google Drive, dan saya koneksikan menggunakan import sebagai berikut. Kemudian akan menunjukkan bahwa drive sudah berhasil terkoneksi dengan tujuan sebagai berikut. Kemudian kita akan melakukan import library dan load dataset, di mana saya menggunakan beberapa library, yaitu ada Pandas sebagai memasukkan dataset ke dalam data frame, kemudian Seaborn untuk mempercantik visualisasi, Matplotlib digunakan untuk menggambar grafik, sklearn Model Selection Train Test Split digunakan untuk membagi data training dan data testing, kemudian sklearn Tree, Decision Tree Classifier digunakan untuk pemodelan Decision Tree, kemudian ada NumPy digunakan untuk operasi matematika, dan ada sklearn Pipeline digunakan untuk mencegah nilainya yang bocor, kemudian ada sklearn Model Selection digunakan untuk mendapatkan parameter yang optimal, kemudian ada sklearn Preprocessing label encoder yang digunakan untuk mengkonversi nilai kategorikal menjadi nilai ordinal. Kemudian yang terakhir adalah saya menggunakan library untuk melihat skor, di mana skor dari akurasi, precision, recall, dan confusion matrix. Selanjutnya kita meload dataset ke dalam Google Colab, di mana di sini saya mendefinisikan sebagai mushroom df pd read csv dengan tujuan sebagai berikut. Kemudian header none. Kemudian kita cetak dengan mushroom df dan menunjukkan bahwa dataset masih dalam berbentuk kolom yang belum ada namanya. Selanjutnya, kita akan memasukkan nama fitur ke dalam dataset, yaitu ada class, cap shape, cap surface, cap color, bruises, odor, dan lain-lain. Selanjutnya kita mencetak dengan mushroom_df.head, di mana akan mencetak 5 kolom teratas dari dataset tersebut. Dan kemudian kita akan melihat 5 kolom terbawah dengan mushroom_df.tail. Selanjutnya, kita adalah melakukan langkah untuk mengecek data kosong pada dataset ini, di mana kita menggunakan mushroom_df.info dan terdapat deskripsi dari dataset ini, terdapat 8.124 entry, kemudian ada 22 kolom. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengubah data kosong menjadi none, di mana kita menggunakan perintah mushroom_df.replace tanda tanya diubah menjadi none. Selanjutnya, kita mengecek apakah ada data yang kosong, maka menggunakan mushroom_df.isNull values any, di mana ditunjukkan bahwa true, maka ada data yang kosong, yaitu kita mengecek kembali di manakah lokasi data yang kosong tersebut ternyata terdapat pada atribut stock root dengan tipenya object. Kemudian kita lihat berapa banyak missing value pada stock root ini. Ternyata missing value-nya ada sebanyak 2.480 record. Kemudian jika kita ubah menjadi float, maka ada sebanyak 30,5% data yang missing value dari stock root ini. Selanjutnya kita akan mengecek
apakah ada data yang duplikat? Pertama, kita menggunakan mushroomdf.info, verbose sama dengan true, untuk melihat apakah ada data yang duplikat atau tidak. Kemudian kita menggunakan perintah drop duplicates, kemudian kita cetak kembali menggunakan dfinfo, dan kita lihat bahwa kolomnya tetap ada di dua-dua kolom, maka akan menandakan bahwa tidak ada atribut yang duplikat. Selanjutnya, kita akan mendrop fitur yang bernilai konstan, di mana fitur konstan adalah fitur yang memiliki nilai yang sama untuk setiap jamur dalam dataset. Fitur-fitur ini tidak memberikan variasi informasi yang berguna dalam membedakan jamur yang aman, edible, dan beracun atau poisonous karena nilainya tetap sama untuk semua sampel. Di sini kita menggunakan perintah mushroomdflog dan mengapply series yang unik. Kemudian kita cek, ternyata ada kolom yang berkurang, yaitu kolom yang fail type, di mana yang sebelumnya fail type itu ada pada baris ke-16, kemudian sekarang baris ke-16 sudah hilang dan menjadi fail color. Maka temuan terdapat atribut kolom yang konstan yaitu fail type. Maka setelah di drop, maka kolom tersebut hilang. Selanjutnya adalah kita ingin memvisualisasi 22 fitur dengan bar chart, di mana di sini menggunakan library matplotlib. Kemudian kita akan menampilkan visualisasi dari dua-dua fitur ini. Ada fitur class, cap shape, cap surface, cap color, dan lain-lain. Di mana kelas di sini adalah E dan P, E adalah edible dan P adalah poisonous. Kemudian cap shape atau bentuk dari topi jamur ini. Cap surface adalah permukaan topi, kemudian ada warnanya, baunya, dan juga dan lain sebagainya yang mempengaruhi hasil dari klasifikasi jamur ini sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mengecek fitur yang bertipe kategorikal, yaitu menggunakan categorical features sama dengan mushroomdf select data types include object, karena kebanyakan data di sini adalah objek, kemudian kita jabarkan. Ternyata fitur yang bertipe kategorikal adalah keseluruhan dari dataset ini. Maka selanjutnya kita akan melakukan mengkonversi nilai kategorikal menjadi nilai ordinal, yaitu menggunakan label encoder yang telah kita definisikan library-nya di awal tadi. Setelah kita cek, data infonya menunjukkan bahwa data type sudah tidak lagi menjadi objek tetapi sudah menjadi integer. Hal ini menandakan bahwa berhasil telah dilakukan pengubahan dari kategorikal menjadi ordinal. Selanjutnya, karena tadi pada atribut stock root terdapat missing value, maka kita memperbaiki nilai yang hilang dengan median. Kemudian kita deklarasikan yaitu median value sama dengan mushroomdf stock root median. Kemudian kita cek kembali apakah berhasil diperbaiki. Maka sudah tidak ada lagi missing value pada dataset ini. Dan atribut stock root juga sudah terisi dengan nilai median dan tidak ada missing value lagi. Kemudian selanjutnya adalah kita mengecek korelasi dari dataset ini. Karena seluruh data sudah diubah menjadi nilai ordinal, maka kita dapat melihat keterkaitan atau korelasi dari dataset mushroom ini, di mana bisa kita lihat hasil correlation matrix antar fitur sebagai berikut. Selanjutnya adalah kita melakukan pembagian data training dan data testing, yaitu dengan mendefinisikan X dan Y, di mana X di sini adalah seluruh atribut kecuali kelas. Maka kita akan mendefinisikan mushroomdf.drop class axis sama dengan 1. Selanjutnya adalah kita memasukkan Y, yaitu atribut kelas itu sendiri. Kemudian kita mendefinisikan untuk membagi menjadi training dan testing, yaitu X-train dan X-test, kemudian ada Y-train dan Y-test dengan menggunakan library train test split, yaitu saya menggunakan test size 0,3 dan random state
42. Selanjutnya adalah saya mendefinisikan hasil yaitu menggunakan NP arrange 2,22, di mana 22 adalah banyaknya atribut. Kemudian didefinisikan dengan array. Selanjutnya adalah menggunakan algoritma decision tree, yaitu kita pertama memasukkan parameters untuk decision tree-nya ini ada model max depth, minimal sample sleeve, kemudian minimal sample split, criterion, dan random state-nya 42. Kemudian kita memasukkan pipeline, yaitu pemodelan pipeline dari decision tree-nya ini. Kemudian kita mendefinisikan untuk mencari parameter optimal dalam dataset ini, yaitu dengan ORI classifier decision tree, grid search, CV. Kemudian saya menggunakan CV-nya 3 dan njobs-nya -1. Selanjutnya kita running saja, kemudian akan menghasilkan parameter optimal yaitu pipeline decision tree classifier. Kemudian kita juga akan mendefinisikan base estimatornya yaitu decision tree classifier. Selanjutnya kita akan memprint hasil dari parameter terbaik tadi, yaitu akan menghasilkan model kriterianya gini, kemudian model max depth-nya ada 11, model min sample sleeve-nya 1, model min sample split-nya 2, dan model random state-nya 42. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat hasil akurasi precision recall menggunakan library yang sudah kita definisikan di awal tadi, yaitu akurasi pada training set dan juga akurasi pada test set. Kemudian kita lihat hasilnya menunjukkan bahwa keseluruhan bernilai 100%, di mana dapat dikategorikan hasil yang sangat baik. Selanjutnya, kita akan melihat confusion matrix dari dataset ini menggunakan SNS heatmap, yaitu confusion matrix pada bagian testing untuk data asli. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa adanya atribut yang harusnya 0, tapi diprediksi 0 adalah sebanyak 1181, kemudian ada yang diprediksi 0 yang seharusnya 1 sebanyak 0, kemudian yang seharusnya bernilai 1 tetapi diprediksi 0 sebanyak 1257, dan kemudian yang diprediksi 1 tetapi seharusnya 0 sebanyak 0. Maka temuan dari confusion matrix ini menyimpulkan bahwa terdapat 1257 jamur beracun yang sebenarnya beracun dan berhasil diprediksi sebagai beracun oleh model, dan ada 1181 jamur aman yang sebenarnya aman dan berhasil diprediksi sebagai aman oleh model sebanyak 1181. Baik, sekian pemaparan hasil dari analisa klasifikasi menggunakan algoritma decision tree untuk dataset mushroom. Sekian dan terima kasih.